pencari ilmu, pada video ini kita akan membahas struktur dan fungsi sel eukariotik. Struktur dan fungsi sel eukariotik yang kita bahas adalah nukleus, sitoplasma, organel-organel sel, dan membran plasma atau membran sel. Nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel terbesar dalam sel eukariotik. Diameternya 4 hingga 20 mikrometer. Berbentuk bulat dan biasanya terletak di tengah sel. Nukleus terdiri atas bagian nukleolus atau anak inti, merupakan komponen tempat pembentukan ribosom disintesis dan dirakit. Membran inti atau membran nukleus adalah membran ganda nukleus berpori yang memisahkan antara materi genetik dengan cairan pada sitoplasma. Nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan inti sel yang tersusun dari berbagai macam enzim, protein, dan kromosom. Fungsi umum atau fungsi utama dari nukleus adalah sebagai pusat kontrol atau sebagai pusat untuk mengatur aktivitas sel, sehingga nukleus berperan sebagai pusat kontrol sel atau sebagai pusat aktivitas sel, pembawa perintah sintesis protein dalam inti DNA, mengontrol sintesis protein dalam sitoplasma, memperbaiki sel yang rusak dalam nukleolus, mempengaruhi produksi ribosom dan RNA, berperan dalam pembelahan sel. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma adalah protoplasma atau cairan sel yang terletak di antara membran nukleus dan membran plasma sel yang bersifat koloid kompleks. Sitoplasma tersusun atas sitosol. Sitosol adalah medium semi cair yang tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion-ion. Di dalam sitoplasma terdapat sitoskeleton dan organel-organel seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mikrobody, dan sentriol. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat atau wadah penyimpanan bahan-bahan kimia dan organel-organel yang penting bagi metabolisme sel, sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, sebagai cairan pengisi bagian dalam sel. Ribosom. Ribosom adalah organel sel dengan diameter sekitar 15 hingga 20 nanometer. Berbentuk bulat, ribosom terdiri dari 2 unit, yaitu unit besar dan unit kecil. Ribosom mengandung 65% RNA dan 35% protein. Fungsi ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesa protein. Pada sel eukariotik, ribosom ada yang menempel pada retikulum endoplasma dan ada yang bebas di sitoplasma. Kumpulan ribosom tunggal yang berbaris atau berderet disebut poliribosom. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berasal dari bahasa Latin yaitu retikular, artinya anyaman benang atau jaring. Endoplasma terdiri dari 2 kata, endo artinya dalam, dan plasmik artinya sitoplasma. Berdasarkan teori evolusi, retikulum endoplasma merupakan bagian dari membran inti yang bermodifikasi dan mengalami perkembangan. Retikulum endoplasma ada 2 macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus.
Retikulum endoplasma memiliki fungsi utama sebagai tempat penghasil enzim-enzim tertentu dan sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel. Retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, merupakan jenis atau macam retikulum endoplasma berdasarkan ada atau tidaknya ribosom di dalamnya. Retikulum endoplasma halus adalah retikulum endoplasma yang tidak terdapat ribosom di dalamnya. Fungsinya sebagai tempat penghasil enzim dan metabolisme lipid, steroid, glikogen, dan karbohidrat, menetralkan racun, meningkatkan toleransi terhadap obat tertentu sebagai tempat penyimpanan ion kalsium. Sedangkan retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang memiliki atau terdapat ribosom di dalamnya. Fungsinya dapat membuat protein sekretori dan mensekresikan protein yang dihasilkan oleh ribosom, dapat mensekresikan hormon, mentransportasi atau menyalurkan molekul dan bagian sel yang satu ke sel yang lainnya melalui vesikula transport. Aparatus Golgi atau badan Golgi atau dikenal dengan diktiosom pada sel tumbuhan. Aparatus Golgi adalah organel yang tersusun atas kantong pipih bertumpuk-tumpuk yang disebut sisterna. Sisterna memiliki dua bagian muka, yaitu kis, bagian yang menerima, dan bagian trans, bagian yang mengirim. Aparatus Golgi ditemukan oleh Camillo Golgi, ilmuwan kebangsaan Italia pada tahun 1898. Jadi sesuai nama penemunya, Camillo Golgi, maka komponen ini dinamakan dengan aparatus Golgi. Fungsi dari aparatus Golgi secara umum berperan dalam proses transport dan proses sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar. Yang kedua, fungsi lainnya sebagai penyimpanan sementara. Ketiga, sebagai modifikasi. Pada sel tumbuhan, mampu membentuk dinding sel, sedangkan pada sel hewan dapat menghasilkan lisosom dan membentuk akrosom pada spermatozoa atau sel kelamin jantan yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur atau ovum. Keempat, sebagai transport atau pengangkut makromolekul. Kelima, sebagai pembentukan vesikel transport. Mitokondria. Mitokondria dari bahasa Yunani, mito yang berarti benang dan kondrion yang berarti granula. Mitokondria berbentuk bulat lonjong atau batang. Ukuran diameter berkisar antara 0,5 hingga 1 mikrometer dan panjangnya antara 1 hingga 2 mikrometer. Mitokondria merupakan organel yang terbentuk dari ribosom. Mitokondria memiliki dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Fungsi mitokondria yaitu sebagai tempat respirasi sel atau penghasil energi sel eukariotik. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah struktur rangka sel yang berbentuk jalinan serabut dan membentang dalam sitoplasma. Jenis sitoskeleton yaitu ada filamen, mikrofilamen, dan mikrotubula. Fungsi dari sitoskeleton, pendukung pergerakan sel, penjaga kestabilan bentuk sel, pemberi kekuatan mekanik sel, menjaga keseluruhan organel sel. Badan mikro atau mikrobody. Sesuai namanya, badan mikro berukuran kecil dengan diameter 0,3 hingga 1, mikrometer.
Komponen sel yang mengandung enzim katalase dan berfungsi mengubah lemak menjadi glukosa. Organel ini terbungkus oleh selapis membran. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Peroksisom dapat ditemukan pada sel tumbuhan dan pada sel hati, sel otot, serta sel ginjal hewan. Sedangkan glioksisom hanya ditemukan di sel tumbuhan. Badan mikro atau mikrobadi. Sesuai namanya, badan mikro berukuran kecil dengan diameter 0,3 hingga 1,5 mikrometer. Komponen sel yang mengandung enzim katalase dan berfungsi mengubah lemak menjadi glukosa. Organel ini terbungkus oleh selapis membran. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Peroksisom dapat ditemukan pada sel tumbuhan dan pada sel hati, sel otot, dan sel ginjal hewan. Glioksisom hanya ditemukan di sel tumbuhan. Lisosom. Lisosom adalah organel yang terdapat di dalam sel hewan, yang dilapisi selaput membran. Lisosom mengandung enzim-enzim hidrolitik yang berfungsi untuk pencernaan intraseluler, autofagi, dan autolisis. Jadi, fungsi lisosom adalah untuk menghasilkan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan yang masuk ke sel. Sentrosom. Di dalam sentrosom terdapat sepasang sentriol yang berfungsi untuk pembelahan sel. Jadi, fungsi sentrosom berperan dalam proses pembelahan sel. Vakuola. Vakuola adalah organel yang berisi cairan yang dibatasi oleh selaput tonoplas. Fungsi vakuola membangun turgor sel, menyimpan cadangan makanan, menyimpan sisa-sisa metabolisme, dan pada vakuola tumbuhan terkadang terdapat enzim-enzim hidrolitik dan protein. Plastida. Plastida adalah organel yang dilapisi oleh dua lapisan membran. Membran luar dinamakan stroma dan membran dalam dinamakan lamela. Ada 3 macam plastida. Kloroplas, yaitu plastida yang berwarna hijau atau mengandung pigmen klorofil. Leukoplas, yaitu plastida yang tidak berwarna atau tidak memiliki atau hanya memiliki pigmen putih. Kromoplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen karotenoid seperti warna merah, kuning, coklat, ataupun jingga. Fungsi plastida sebagai tempat proses fotosintesis dan penyimpanan cadangan makanan. Dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar pada sel tumbuhan yang bersifat kaku. Fungsi dari dinding sel memberi bentuk sel tumbuhan dan melindungi sel. Membran sel. Membran sel merupakan selaput sel di sebelah luar sitoplasma. Membran sel tersusun atas lipid dan protein. Membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Membran sel berfungsi sebagai pembatas, melindungi bagian dalam sel, mengatur gerakan materi atau transportasi dari dan keluarnya sel. Sekian untuk pembahasan sel pada video ini, semoga bermanfaat dan diingat untuk menyimak video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.